Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngesuka bumi lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau mereview satu hotel terbaru yang ada di Sukabumi, dan hotel ini punya pemandangan cantik sekali Bobors. Jadi hotelnya itu di atas tebing dan punya pemandangan langsung ke laut. Vibes-nya tuh udah kayak kita lagi liburan ke Bali atau ke Lombok karena pemandangannya secantik itu. Tapi ini nggak perlu jauh-jauh, ini bisa dijangkau sekitar 4 jam kali ya dari Jakarta. Kalau dari rumah Bocan aja tuh lumayan sih. Ini kita mau menuju ke Sukabumi, tepatnya mau ke Ciletuh. Di sana kita akan menginap di hotel yang namanya Laska Ciletuh Hotel. Dan untuk perjalanannya sebenarnya tuh udah enak ya, udah ada tol Bocimi dan sebenarnya kita harusnya udah bisa keluar di Cibadak. Cuma kemarin kan sempat ada ambles tuh Bobors jalan tolnya. Jadi kita mesti pakai jalan biasa, dan ini Bocan akhirnya sampai Cibadak memilih untuk lewat jalur Cikidang. Kalau kemarin kita lewat jalan utama biasa kan ya, ini kita lewat jalur alternatif, dan ini treknya cukup ekstrim Bobors. Jadi jalur Cikidang itu emang meliak-liuk dan tadi banyak perkebunan sawit. Jadi vibes-nya berasa kayak di tengah hutan banget ya. Tadi itu beneran di kebun sawit dan gak jarang rumah warga gitu. Terus ini tanjakannya juga lumayan ekstrim. Ini kita udah masuk ke perbukitan Gunung Paok ya. Jadi jalurnya tuh emang bener-bener kayak di tengah bukit sama tengah gunung. Dan akhirnya kita udah sampai di Pelabuhan Ratu dan langsung menuju ke arah Ciletuhnya nih Bobors. Kemarin itu Bocan berangkat hari Jumat, biasa habis pulang anak-anak sekolah jam 1 siang, setengah 2 lah ya. Dan ini udah sampai Pelabuhan Ratu itu sekitar jam 2 atau jam 3 deh, pokoknya sekitar 2 jam deh. Ini udah sampai Pelabuhan Ratu dan ini udah mau sampai ke hotelnya, udah masuk ke wilayah Ciletuh. Ini jalannya lebih ekstrim lagi tapi cakep Bobors, karena kirinya tuh langsung menghadap ke laut. Tuh ya, udah kelihatan laut-lautnya, dan di sana perbukitannya bagus banget. Kalau menurut Bocan ya, ini tuh Sukabumi tuh bener-bener potongan surga yang deket banget dari Jakarta. Kita tuh kayak nggak perlu jauh-jauh tapi udah bisa dapet perbukitan, udah bisa dapat pegunungan, udah bisa dapat laut. Jadi kayak udah paket lengkap kalau kita jalan-jalan ke Sukabumi ini Bobors. Nah ini lihat deh vibes-nya tuh, aduh, kayaknya kalau Bobors lewat sini ya harus sempetin beberapa kali berhenti buat ngedrone atau buat sekedar minum kopi atau minum ngemil gitu buat nikmatin pemandangan lautnya, karena vibes-nya tuh emang sekeren ini. Ini kayak mirip-mirip di Senggigi yang Lombok ya Bobors. Cuma kurangnya daerah Sukabumi itu jarang sekali berlangit biru. Kalau Lombok, Labuan Bajo kan langitnya tuh udah pasti biru banget ya. Jadi lautnya tuh dapat pantulan dari langitnya bagus. Nah ini kita sampai di tanjakan paling terjal, namanya itu Tanjakan Dini. Bocan udah sempat browsing kenapa ini dinamakan Tanjakan Dini, karena katanya dulu waktu jalan ini masih belum dibangun, masih tanah gitu, sempat ada kecelakaan. Jadi ada ibu hamil, dia naik mobil bak gitu habis silaturahmi lebaran, dan mobilnya itu nggak kuat nanjak karena jalanannya belum diaspal, dan akhirnya jatuh ke jurang Bobors. Nah itu makanya kenapa dinamakan Tanjakan Dini. Nah kita naik terus ke atas nih. Emang sih ini kalau nggak diaspal bakalan PR banget, tapi alhamdulillah ya sekarang so far udah aman banget. Pokoknya udah enak banget deh jalur Ciletuh. Kalau buat Bobors yang hobi sunmori segala macam, ini keren. Nah ini POV turunnya ya Bobors. Kalau tadi kan kita lewat nanjak, ini kalau turunnya nih biar Bobors bisa lihat securam apa, karena emang kalau tadi nanjak kelihatannya agak ketutupan kan jalannya. Nah ini pas turun kelihatan banget dari atas tuh emang securam itu. Tuh ya Bobors, ini Bocan rekam pas turunnya, pas kita pulangnya. Tuh emang panjang, jadi dia panjang, berkelok dan nanjak. Tapi selama udah diaspal dan kendaraannya sehat, kayaknya sih insya Allah aman ya. Dan dari tanjakan tadi ada satu tanjakan lagi tapi udah deket banget nih sama hotelnya. Udah kelihatan tuh, udah ada tulisannya Laska Ciletuh Hotel.
Dan seperti biasa sebelum kita sampai ke hotelnya, Bocan infoin dulu pesan hotelnya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah. Termasuk untuk Laska Ciletuh ini. Harga kamarnya mulai dari 600 ribuan per malam untuk tipe kamar superior dengan pemandangan laut. Harga ini belum termasuk pajak dan catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat boboers yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com. Karena masih ada ekstra cashback hingga 600 ribu dengan pakai kode promo Bocan 500k untuk hotel dalam negeri dan Bocan 500k untuk hotel luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya Laska Ciletuh ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 800 ribuan. Dan kalau dipasangin kupon Bocan 500k nanti bisa dapat cashback loh. Cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points ya. Cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com sekarang. Jangan lupa follow tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Dan ini sekilas aerial view-nya, boboers bisa lihat tuh. Bocan tuh seneng banget karena akhirnya ada hotel yang proper di daerah Ciletuh ya boboers. Jujur nih kalau misalnya kita tuh mau jalan-jalan ke Ciletuh atau mau explore Ciletuh terus Pelabuhan Ratu sampai ke ujung kulon, agak susah cari hotel yang kayaknya gimana, yang pas gitu lah ya, yang kayaknya proper 100% tuh agak susah. Nah sekarang ini udah ada Laska, Bocan bisa pastikan boboers nonton videonya bakalan recommended apa enggak, nanti temukan jawabannya di belakang. Kita lanjut masuk ke area hotelnya. Ini ada security check, terus kita udah bisa masuk, langsung dipersilahkan menuju ke area drop off-nya. Nah ini kita langsung turun di sini boboers, terus kita langsung mindahin bagasi. Bocan sempet bikin cemilan nih buat di mobil karena lumayan juga 3 jam. Nah udah selesai nurunin bagasi, Pak Su lanjut ke area parkirnya. Bocan urus check-innya boboers. Nah ini parkirnya kita turun ke bawah sini. Untuk parkirannya tuh semuanya outdoor ya, tapi ini parkirannya lumayan luas. Karena nggak cuma di bawah sini, di atas tuh juga bisa boboers. Jadi kalau misalnya pas kehujanan ya kita bisa pakai payung lah ya. Nah ini ada tangga untuk menuju ke area drop off-nya tadi boboers, gak terlalu jauh parkiran dari parkiran ke lobbynya maksudnya. Terus kita lanjut, ini area resepsionis sama area lobbynya, dia tuh terbuka begitu. Terus ada beberapa kursi buat nunggu. Nah ini Bocan udah selesai check-in, terus kita disediain cold towel sama welcome drink juga. Nah di sana tuh nanti kamarnya boboers. Ini area resepsionisnya, ada beberapa kursi. Jadi kalau misalnya harus nunggu check in check out lumayan ya. Terus di ujung sini ini tuh ada kids playground. Nah ini permainan di kids playgroundnya cukup lengkap boboers tuh. Ini deket sama resepsionis kan ya. Ini bisa ngebantu banget kalau misalnya pas kita check in anak-anak nggak sabaran gitu harus nunggu kamar, nunggu apa, mereka bisa diungsikan di sini, mereka bisa dialihkan main-main di sini. Nah ini Mas Re lagi hobi banget main piano. Dia tuh belajar otodidak loh, cuma dikasih tahu bapaknya ya dasar nada tuh ini. Terus nanti kalau dia denger irama apa, dia bisa tuh mencet-mencet sendiri, ngira-ngira sendiri nadanya tuh apa gitu. Agak wow sih Bocan. Kita lanjut boboers menuju ke kamarnya. Kamar Bocan ada di bawah sini di lantai 2. Jadi kita turun 1 lantai. Dan untuk saat ini hotelnya itu belum ada lift, tapi tenang dia ada akses remnya. Jadi boboers yang pakai kursi roda nggak perlu khawatir. Nah ini kamarnya, langsung ya kita shoot area balkonnya dulu karena ini best part dari hotelnya adalah pemandangan langsung ke laut dari teras. Dan itu mataharinya strong banget boboers, semoga nanti bisa dapet golden sunset ya. Nah ini lautnya cakep banget. Ini tuh kalau misalnya langitnya biru, tapi ini langitnya udah biru sih ya, cuma nggak yang sebiru terang kayak pas di udara panas-panas di Bali atau di Lombok. Jadi kurang biru lautnya, tapi sebenarnya itu udah bagus banget. Dan sekarang kita langsung lihat kamarnya. Kamarnya tuh modern dan nyaman banget boboers. Ini ada 1 ranjang double bed. Boboers bisa sesuaikan ya. Jadi mereka menyediakan double bed dan twin bed. Terus di samping ranjang ada telepon, ada nakas, dan di depannya ini ada 1 meja plus cermin dan ada smart TV. Jadi ini hotelnya nyaman banget kamarnya. Fasilitasnya lengkap, mulai dari AC, smart TV, meja kerja, cermin sampai ke lemari semuanya ada boboers. Dan ini kita lihat
Di sebelah sini di dekat pintu masuk ini tuh ada teko listrik sama disediakan air mineral. Terus juga ini laci buat isi kopian dan gula-gulaan. Dan di bawahnya ini mini kulkas Bobors. Ini ada snack ya, ada minibar dan udah termasuk harga kamar. Jadi itu udah bisa dinikmati. Dan sekarang kita melihat kamar mandinya. Kamar mandinya di sebelah sini, pasti nggak jauh dari pintu masuk ya biasanya kamar mandi. Terus ini kamar mandinya cukup luas. Dia ada area shower sama ada toilet dan ada wastafel. Terus amenities bathroomnya lengkap ya Bobors, bisa lihat. Itu pasta giginya juga yang min beneran, bukan yang asal-asalan. Terus toiletnya semuanya bersih, sabun, shampoo, sampai water heater semuanya ada. Tapi kayaknya enak sih mandi dingin-dingin aja ya Bobors, karena di luar udah gerah gitu. Justru mandi air dingin lebih segar. Nah ini kita lihat area bathroomnya udah beres. Sekarang pindah ke kamar sebelah. Ini Bocan pesen 2 kamar, jadi connecting enak banget, nggak perlu PR. Dan di sebelahnya tuh pasti ranjang twin. Jadi hotel tuh biasanya gitu Bobors. Jadi sebelahnya double bed, sebelahnya pasti twin. Beda-beda gitu. Jadi kalau connecting nggak mungkin bisa dapat double bed semua. Nah ini kamarnya sama persis seperti yang tadi ya Bobors tuh. Hilang suaranya, sorry. Ini kamarnya sama persis seperti yang tadi, cuma beda di area ranjangnya. Udah selesai room tour, sekarang Bocan mau makan siang. Jadi ini Bocan udah 4:30. Ini nanggung sih ya, mau dinner belum sore-sore banget gitu kan, tapi udah lapar juga. Jadi ya udah, kita apa nih namanya istilahnya, bukan brunch tapi early dinner namanya. Kita mau makan di sini Bobors. Jadi anak-anak tuh sebenarnya kalau sekolah mereka udah dapat lunch, tapi udah jam 5, udah 4 jam biasanya mereka udah minta makan lagi. Nah ini kita lihat menu makanan yang ada di restorannya Bobors. Harga makanannya standar hotel sih ya, ini Bobors bisa lihat. Tapi standar hotelnya tuh yang nggak wah banget. Untuk pasta, pizza masih di bawah 100.000, terus minumannya di 40.000 sampai 50.000. Nah ini Bocan pesen apa tuh namanya, gorengan platter, sama ini ada udang mayones, udang crispy mayones, sama ada pasta. Jadi sebenarnya ini buat ngeganjel aja ya Bobors, dinnernya tuh belum, nanti kita dinner lagi. Nah ini pastanya aglio olio enak Bobors. Terus ini kentang goreng, sama ini fish and chip sih, bukan gorengan platter, sorry. Itu tadi fish and chip. Nah kita lihat area luar restorannya ya Bobors. Jadi untuk restonya tuh ada outdoor sama indoor. Nah yang di outdoor ini depannya tuh langsung ke area pool. Dan ini sunsetnya udah mulai kelihatan Bobors, mataharinya udah mulai mau turun. Terus kolam renangnya juga langsung infinity ke laut ya, jadi cakep banget viewnya. Dan ini poolnya ada untuk dewasa sama untuk anak-anak Bobors. Terus di samping pool itu kayak masih ada deck, bisa lah ya buat foto-foto. Nah ini area poolnya. Hotelnya tuh sebenarnya nggak terlalu luas, tapi setiap sudutnya Bocan suka. Setiap sudutnya tuh estetik, dan emang mereka posisinya pas langsung ke laut dan sunset. Jadi view tuh bagus banget Bobors. Tuh dari kamar kebayangan ya, minum kopi atau minum teh, mandangin sunset atau baca buku. Aduh ini cantik banget. Kita sekarang nggak perlu jauh-jauh ke Bali atau ke Lombok buat menikmati pemandangan laut dari atas bukit. Kita udah bisa nginep di Laska Ciletuh ini Bobors. Dan ini udah selesai makan, anak-anak langsung ganti baju, mereka pengen berenang. Padahal kolam berenangnya ini tutupnya jam 6 atau jam 7 gitu ya. Dan ini tuh udah 5:30 sore, ini udah mepet banget. Tapi ya udahlah, manfaatin aja. 30 menit sebelum tutup kita berenang sambil nikmatin sunset yang belum sampai ke bawah Bobors. Tuh langitnya udah mulai makin cantik ya, udah mulai warna jingga-jingga keunguan. Dan ini tuh kolam renangnya air biasa, tapi ya hawanya jadi nggak dingin karena kan panas kena matahari ya Bobors. Paling cuma agak berangin aja sih. Nah pokoknya anak-anak Bocan seneng banget berenang di sini, mereka betah. Dan emaknya nggak anti bosen nemenin berenang karena sambil lihat sunset cantik seperti ini kan. Nah ini udah mulai malam Bobors, poolnya udah tutup. Jadi anak-anak udah balik ke kamar, tapi langitnya makin cantik. Ini golden hour, tuh bagus banget. Dan sebelum balik ke kamar, Pak Su tuh sempet ngerekam fasilitas gym. Jadi gymnya itu ada di bawah kolam renang. Dan ini fasilitas gymnya cukup luas ya areanya. Terus juga ada beberapa alat olahraga.
mulai dari dumbbell, terus ada treadmill segala macam, terus ini yang sepeda-sepedaan. Jadi kita olahraga juga sambil nikmatin pemandangan bagus sih Bobowers. Biasanya olahraga sambil nonton Netflix, ini olahraga sambil menikmati sajian keindahan ciptaan Tuhan. Dan sekarang udah selesai mandi, udah ganti baju, kita lihat sekilas suasana pencahayaan di dalam kamarnya. Ini pencahayaannya oke, bisa buat kerja sama buat istirahat. Terus kalau untuk internetnya cukup ya Bobowers, udah di atas 10 Mbps ya. Tadi 17an sampai 20 udah cukup lah internetnya. Nah sekarang kita mau makan malam Bobowers, kita mau ke area resto yang tadi. Kita perlu naik tangga sekali doang sih ya. Nah ini suasana lobbynya sebentar. Terus di samping lobby tuh ada minimarket. Jadi kalau misalnya Bobowers tuh pas lagi nginep butuh apa gitu, misalnya butuh obat atau butuh tisu segala macam. Tisu sih pasti udah ada ya. Maksudnya butuh cemilan atau minuman, Bobowers bisa mampir ke minimarketnya. Nah ini restorannya pas malam hari. Kalau Bobowers nginep di sini emang udah susah sih ya cari ojol. Kayaknya karena hotelnya kan di tengah-tengah yang jauh gitu loh Bobowers, jauh dari keramaian penduduk, jadi jarang warung. Jadi pilihannya ya makan di sini. Dan untungnya sih harga makanan di hotelnya menurut Bocan tuh ya masih reasonable gitu ya. Sekali makan tuh mungkin bisa, tergantung menunya, tapi ya masih reasonable lah harganya. Jadi Bocan bener-bener dateng makan terus malam makan, jadi makannya di sini semua. Nah ini kita mau cobain beberapa menu yang belum kita pesen. Tadi kan kita pesen udang, nah ini kita pesen nachos. Terus ini anak-anak harus ya cemilan kentang goreng sama sosis, dimana-mana mereka pasti nyemilnya ini. Ini nachosnya enak, kentang gorengnya juga enak. Terus ini ada Laska Tom Yum, kalau nggak salah Laska Tom Yum sih ya Bobowers. Jadi kan namanya laksa, jadi dia punya signature foodnya itu Laska. Terus ini ada gurame saus padang, pokoknya gurame signaturenya mereka lah. Ini ada ikan, terus ini ada pasta. Bocan udah lupa inget nama-nama menunya, tapi overall untuk makanannya Bocan suka. Ini spaghetti saus bolognese. Terus ini ada grill roasted chicken, bukan grill, ini roasted chicken lah ya, ayam panggang, ada bisa dicocol sambal sama saus, terus ada saladnya juga, platingnya cantik Bobowers. Terus di bawahnya tuh ada sayurannya. Nah ini juga enak. Dan udah kenyang, kita istirahat dan selamat pagi. Suasana pagi harinya, alhamdulillah pas kemarin nginep itu cuacanya cerah tuh ya. Kalau langitnya biru, lautnya bakalan ikut biru karena laut tuh memantulkan apa yang ada di langit. Nah ini pemandangannya bagus banget Bobowers, udah kelihatan. Bocan nggak tahu ya itu tuh tambak apa ya, tambak udang atau apa. Bobowers yang tahu orang sana bisa kasih tahu Bocan di komen ini tuh apa sih sebenarnya, karena sepanjang Pelabuhan Ratu, sepanjang Ciletuh tuh banyak banget gituan gitu. Itu Bocan kurang paham itu apa. Nah sekarang kita mau sarapan di restorannya. Jadi restorannya tuh ya emang cuma ada satu, tapi dia tenang. Tapi Bobowers tenang aja, dia tuh serve untuk breakfast, dinner, sampai lunch ya, ngopi segala macam lah ya. Nah ini hotelnya ramah anak banget Bobowers, karena kita pas masuk sarapan itu dikasih balon tuh. Ini dikasih balon dibentuk pedang-pedangan. Terus ini mbak yang tadi bikinin balon itu kenapa nggak dikasih name tag? Harusnya dikasih name tag, jadi Bocan bisa lihat namanya. Itu mbaknya ramah banget. Oke, sekarang kita lanjut lihat menu-menu sarapannya. Ini ada beberapa minuman, sampai ada jamu, bandrek, terus kopinya juga disediain mesin kopi ya. Ini serasa hotel bintang 5, karena jarang hotel bintang 4 yang ada mesin kopinya. Terus ini ada pastry sama donat, roti-rotian, muffin tuh. Terus di sebelahnya ini ada strawberry jam ya untuk oles-oles rotinya. Dan ini bubur sumsum. Terus ini ada sereal, dan di sebelahnya ini aneka salad dan buah-buahan. Nah ini Bobowers bisa lihat ada manisan. Terus juga ini ada bubur ayam. Bubur ayamnya juga cukup lengkap toppingnya Bobowers, ada cakwe, ada abon, sama ada yang asin-asin itu. Nah ini buburnya. Terus buburnya tuh nggak terlalu encer, jadi Bocan kurang suka tuh kalau buburnya encer banget, berasa minum air. Nah kalau untuk menu makanan beratnya, ini ada nasi putih sama ada nasi goreng. Terus ini ada mie goreng. Terus ada sayurannya Bobowers. Jadi kalau untuk menu main course-nya sih
cuma ada beberapa pilihan lauk ya Bobors. Tadi ada ayam sama ada tadi ikan, ini ayam. Terus ada sambal. Jadi kalau untuk menu lauknya tadi cuma ayam, ikan, sama di luar sini masih ada telur. Ini untuk live cookingnya ada telur sama ada pancake. Bobors bisa request. Ini dibikin anget-anget ya. Terus ini telurnya nih, bisa request omelet atau sunny side up. Terus kita juga bisa makan di luar nih. Kalau misalnya bapak-bapak biasanya mau ngerokok atau apa, bisa di area sebelah sini di luar. Nah ini juga ada makanan baratnya Bobors. Tadi kan makanan Indonesia, kalau ini makanan westernnya dia taruhnya di luar. Ada kentang sama ada spaghetti dan ada sosis-sosisan juga. Nah sekarang Bocan mau kasih lihat menu sarapan yang udah Bocan ambil. Ini ada makanannya Pak Su, ikan sama saus mayones, mie goreng, terus itu bubur sumsum. Ini Mas Ray, ini si kakak nasi putih. Kalau nasi putih pokoknya kakak, kalau nasi goreng Mas Ray. Ini Bocan bubur ayam. Nah ini donat sama puding untuk dessertnya. Dan ini kopinya. Sarapannya cukup oke ya Bobors. Terus makanannya juga cukup enak-enak semua di sini. Jadi ya overall Bocan sih betah nginep di sini. Dari pengalaman tidur, dari makanan sampai activity berenang dan kids playgroundnya semuanya oke. Kalau misalnya Bobors juga cuma mau transit gitu ya, misalnya mau ke area pantai atau mau ke Curug, itu juga bisa karena dari hotel ini tidak terlalu jauh, sekitar 15-30 menit lah ya buat sampai ke Curug dan ke pantai. Nah ini kita mampir ke playground lagi. Si bayi betah banget main di bola di sini. Terus di luar tuh ada mainan juga Bobors. Ini ada perosotan sama ada trampolin. Jadi playgroundnya lengkap ya, nggak cuma indoor tapi juga ada outdoornya. Nah, nggak cuma ini nih Bobors. Jadi kalau misalnya pas weekend kita nggak cuma bisa main-main di sini aja, tapi juga ada activity kids. Jadi nanti ada mbak yang nemenin anak-anak dan ngajarin anak-anak cara bikin origami, cara bikin macam-macam deh Bobors. Ini pas banget kegiatannya lagi ngelipat kertas. Jadi dia diajarin ngelipat kertas buat bikin bentuk-bentuk yang lucu. Tuh, dikasih tahu cara ngelipatnya atau Bobors mau mewarnai. Jadi hotelnya cukup menghibur ya buat anak-anak. Dan ini hasil karya si kakak. Ini hasil karya Mas Ray. Tuh, seru ya. Kalau misalnya mereka udah capek main berenang, pengen melatih fokus, mewarnai atau apa, bisa main di playgroundnya. Dan sebelum pulang, karena perjalanannya jauh dan kita kan check out di jam 12 ya, karena perjalanannya lama, ya udahlah daripada pusing cari makan, Bocan makan di sini lagi. Nah ini pas banget Bocan check out di hari Sabtu dan itu rame hotelnya Bobors. Hotelnya rame banget, mungkin banyak yang touring ya, banyak yang liburan. Jadi pas banget di restorannya juga rame. Nah ini makan siang Bocan pesen pizza. Ini pizzanya enak banget Bobors. Ini jarang habis ya, biasanya satu loyang gini tuh jarang habis. Tapi pizza ini habis karena pizzanya enak sampai dibawa pulang buat bekal. Terus ini Bocan pesen ada ayam ada steak ayam, terus ini ada ayam taliwang sama ada bebek kok ngaco sih, udang, astaga jauh banget. Ini udang goreng mayones. Ini Bocan suka banget ya, udangnya tuh gede, fresh, terus tempuranya tuh juga kriuk gitu kan. Cuma menurut Bocan sayang aja nih chefnya, itu udang udah enak banget, sayang aja di bumbu ini cuma mayones. Coba kalau misalnya udangnya tuh dikasih cabai garam atau saus padang atau apa, kayaknya lebih resep gitu. Udangnya udah enak, cuma dicocol mayones tuh kayak terlalu simple gak sih? Sotoy. Oke Bobors, udah selesai pengalaman nginep di Laska Hotel, udah makan siang. Sekarang kita siap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Nah ini rame banget area lobbynya, tamunya juga udah banyak banget. Bobors harus cobain juga nginep di sini. Dan kalau nginep di sini jangan lupa pakai kode Bocan biar dapat cashback. Terima kasih udah nonton videonya. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.